Hello, this is Imor Cantika and welcome back to my YouTube channel. Nah, untuk video kali ini tuh aku bakal bikin series baru namanya Bedah Karya, yaitu aku bakal ngebedah karya-karya yang udah pernah aku buat. Nah, untuk video kali ini aku bakal ngebedah karyaku yang ini. Untuk teman-teman yang udah tahu dan udah follow aku, pasti tahu banget kalau karya ini adalah commission untuk lomba KW Plastik yang diadain oleh Dekranasda Lampung dan Ibu Ariana Arinal. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah kayak mana aku tahu lomba ini. Lomba ini itu aku tahu karena adek aku itu ngirimin flyer di Instagramnya Dekranasda ke aku, katanya mau ikut nggak. Jadi ya udah aku berminat mau ikut. Akhirnya aku mencoba untuk ikut dan ditemenin dua temen aku waktu itu langsung ke Dekranasda untuk daftar lombanya. Nah, selanjutnya sebenarnya siluet yang udah ada ini adalah bukan siluet desain pertama aku. Dimana desain pertama aku tuh kayak gini, kayak kebanyakan peserta lainnya. Terus aku mikir kayak, aduh nggak bakal works gini. Aku mau bikin sesuatu yang extravaganza, kayak something not ever done before. Enggak sih, walaupun pernah. Nah, jadi akhirnya aku memutuskan untuk pakai desain yang ini. Desain pertamanya pun itu pakai celana. Terus ketika aku fitting dengan model aku namanya Meme, aku merasa kayaknya nggak bagus deh kalau pakai celana. Terus akhirnya aku buat rok. Nah, itu dia perjalanan dari siluet yang aku buat sekarang ini. Nah, untuk siluetnya sendiri itu aku mulai dari dari bustier, terus ke ini duanya ini, terus ke rok sampai ke asymmetrical skirtnya itu aku nggak pakai pola, aku draping di patungnya langsung. Jadi karena kan memang aku nggak basicnya bukan dari tailoring ya, aku basicnya dari draping. Jadi aku buat segala sesuatu ini semuanya dari draping tanpa perhitungan. Jadi aku cuman pakai patung. Nah, terus kenapa apa sih kayak asymmetrical itu, karena memang desain estetik aku tuh kebanyakan yang asymmetrical gitu loh, karena aku kayak suka aja extravaganza gitulah pokoknya. Nah, selanjutnya biasanya kalau desainer itu kan dapat inspirasi itu nggak sih, ini aku doang paling kayak kita tuh sering cocok logi aja gitu loh. Terus karena lomba ini adalah lomba KW plastik di mana bahan dasar kita itu ini fabric, sebenarnya nggak 100% plastik ya, tapi ini lebih ke plastik base benar. Terus jadi aku berpikiran, oh iya, kalau plastik ini di laut kan banyak sih plastik, makanya kita sekarang ada campaign namanya zero waste plastik kan. Jadi kita nggak mau pakai plastik yang cuman sekali pakai gitu. Terus juga kenapa warnanya biru gitu, karena itu tadi aku melambangkan dimana sampah itu kita terakhir kali bersarang adalah di laut. Nah, ini mempresentasikan sampah di laut. Terus dari namanya kan teman-teman udah lihat di video awal adalah kota bumi. Kenapa? Karena bumi itu indah gitu dahulunya. Terus karena ada tangan kita, penggunaan plastik dan pencemaran dan lain-lainnya, akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan nama kota bumi karena menurutku kota bumi adalah kota yang indah gitu, dan salah satu kota di Lampung di mana salah satu syarat untuk perlombaannya adalah menggunakan ornamentik tapis khas Lampung gitu. Nah, lalu untuk bajunya itu aku bikin juga, ini adanya topnya itu two pieces gitu. Ini ada bustier, terus ada skirt, sama ada belt tapisnya, ada sarung tangan, ada boots yang aku bikin sendiri, sama ada ini face shield yang lucu ini tuh, ada tapisnya gitu. Nah, jadi ini semua aku bikin handmade sendiri dari tangan aku sendiri, karena sebenarnya aku tadinya mau minta tolong sama penjahit, cuman kayak gak dapet nih feelnya gitu. Jadi akhirnya aku mencoba untuk bikin sendiri. Untuk topnya itu aku bikin asymmetrical top, dimana aku tadi udah bilang pakai draping teknik, dimana aku jahitnya langsung di badan sini, jahit pakai tangan dulu, terus habis itu kita anuin pakai mesin jahit. Sebenarnya nama ini nih teknik itu draping ya. Draping itu biasanya dilakuin oleh desainer yang
haute couture gitu, jadi dia nggak pakai pola langsung draping di badan kayak Zac Posen. Nggak sih, Zac Posen kan bukan, pokoknya desainer yang lebih ke not ready to wear collection ya, lebih kayak ke avant-garde atau lain-lainnya. Biasanya mereka pakai teknik draping gitu. Lalu ada asymmetrical top yang aku buat kayak gini, dan ada skirtnya itu yang aku bikin young and fun. Kenapa? Karena baju ini aku dedikasikan untuk teman-teman yang mau have fun, atau mungkin clubbing, atau mungkin apa gitu, atau pokoknya yang fun, yang young, yang cheerful gitu. Jadi aku bikin ini gitu. Terus ini sebenarnya aku belum deklarasikan di first account ya, tapi teman-teman juga udah bakal tahu kalau aku kalah dalam perlombaan ini, which is yang kayak ya udah nggak apa-apa gitu, nama juga perlombaan, pasti ada yang kalah dan menang. Dan sebenarnya sedikit nyesek ya, karena apa? Karena ya aku udah niat banget gitu, udah bikin face shield, terus sarung tangan, bikin bikin bootsnya sendiri gitu. Cuman ya udah. Terus kenapa aku kalah? Aku bisa tahu kalah kenapa? Karena menurut juri mungkin, atau menurut Ibu Ariana, bahwa baju ini tidak terlalu APD ya, tidak terlalu pelindungan diri gitu. Dan mungkin aku percaya itu karena ya dilihat dari siluet bajuku sendiri itu kayak terbuka dan lain-lain, walaupun aku tetap pakai daleman ya, bisa dilihat di video di awal. Nah, yang aku sesali adalah kenapa aku tuh nggak bisa masuk 10 besar sekalipun, dan bahkan aku nggak bisa dapet. Jadi ada 4 tambahan juara ya dari juri, pilihan juri. Nah, kayak kenapa sih aku nggak bisa dapet itu? Karena menurutku bukannya meninggi ya, karena menurutku apa yang aku buat ini berbeda dari peserta-peserta yang lain gitu. Sebenarnya aku udah tahu kalau aku bakal kalah itu dari hari pertama aku ngepost video ini, karena menurutku bajuku itu terlalu berbeda gitu. Karena kayaknya sih yang dicari sama juri ini, sama Ibu Riana ini, yang dicari itu adalah kayak coat dan lain-lain, kayak istilahnya kayak baju pertama aku, desain pertama aku. Jadi kayak oh iya juga, jadi ya udah pesimis dari hari pertama. Cuman aku masih punya harapan ya, walaupun gak juara 1, seenggaknya aku juara 3 gitu. Karena menurutku apa yang aku buat sini kayak berbeda dari yang lain gitu. Dan ketika di hari pengumuman perlombaan aku datang, kayak udah ada 12 baju yang dipasang, dan dari hari itu dari pas saat itu kayak menang gak ini, gitu. Kayaknya sih nggak menang, udahlah nggak usah menang, udah nggak usah nangis gitu. Karena ya udah 12 baju depan itu nggak ada baju gue satupun gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, it's okay kata gue kan. Jadi ya gitu. Cuman ada apakah perlombaan ini netral atau nggak berpihak dimanapun? Aku yakin netral. Kenapa? Karena aku setuju dengan pilihan juri juara satunya ya. Terus juga aku lihat juga dari tahap-tahapnya itu bukan yang memihak kepada suatu orang atau suatu tempat, suatu butik atau suatu nama gitu. Aku nggak melihat itu. Nah, yang aku sesali adalah kenapa dari perlombaan ini, kan biasanya perlombaan desain itu pasti harus ada kriteria ya. Yang satu yang cuma di kriteria adalah perlindungan diri sesuai protokol COVID-19, dimana protokol COVID-19 itu kita nggak tahu dari mana base-nya, apakah dari WHO atau dari ikatan dokter mungkin, atau dari manalah gitu kan. Yang satu itu. Terus yang kedua adalah dimana biasanya kan perlombaan desain itu kita punya yang namanya the competition is for ready to wear collection, ready to wear design, or couture, or avant-garde, or custom gitu. Jadi itu. Nah, yang terus selanjutnya adalah aku sempat heran juga kan, biasanya kalau aku ikut lomba jurinya ini, jadi aku bisa tahu apa yang harus aku lakuin biar untuk menarik perhatian juri. Nah, yang aku sesalin adalah juri itu baru dikasih tahu ketika aku udah ngupload video beberapa hari, dan aku baru tahu nama juri-jurinya. Jadi menurutku juri-jurinya mau seperti ini gitu. Aku sesal itu. Kenapa nggak
kita di awal tuh dikasih ketentuannya dari mana, abis itu dapat apakah ini ready to wear collection atau apa-apa gitu. Terus sama yang terakhir, kenapa jurinya harus disimpan gitu, walaupun ada ada Arzetti Bilbina, pokoknya ada ketua IPG, ada siapa lagi tuh satunya, lupa aku cowok namanya. Nah, itu sih sesal aku yang aku sesali. Nah itu tuh. Terus tadi aku udah sempet kayak apakah desain ini untuk ready to wear collection dan lain-lain gitu. Menurutku baju yang aku pakai ini yang aku buat ini adalah ready to wear collection gitu. Tapi ketika aku mikir nih, kalau kayak gini dong kayaknya terlalu seksi deh. Makanya aku pakein daleman lagi, aku pakein boots, tie high boots, terus aku pakein face shield, terus aku pakein sarung tangan biar kayak istilahnya kayak mengikuti protokol COVID-19 gitu. Tapi ternyata setelah aku lihat kayak aduh, this is too custom for me, kayak this is not a ready to wear collection, this is not a fashion movement gitu. Cuman tapi dilihat dari siluetnya, this is still a fashion gitu, cuman sedikit custom-y gitu. Aku lihat kenapa sih aku harus pakein dalaman lagi gitu, brokat dalaman lagi, kenapa nggak aku biarin topnya terbuka gitu. Itu aja yang aku sesalin gitu. Dan apakah aku nangis di saat kekalahan tuh? Enggak gitu, karena aku udah tahu kalau aku bakal kalah gitu. Karena ya gitu, kita harus kuat sayang gitu. Terus untuk apakah aku bakal ngikutin kompetisi yang kayak gini? Pasti, tapi aku akan memilih lagi untuk kriteria yang diberikan dari si yang buat lomba gitu. Lalu apakah ada yang aku sesali? Ya ada. Kenapa nggak aku stick dari desain pertama aku, atau kenapa aku nggak main aman aja? Karena memang aku ini orangnya yang pengen heboh, pengen too much, jadi ya bikinnya kayak gini gitu, yang kayak orang nggak bakal buat gitu. Aku pertama kali ngeliat desain aku jadi ya kayak oh juara 1 ini gitu kan, ini bagus nih. Mungkin orang nggak tahu cara buatnya gimana, itu mungkin ya bukan yang meninggi gitu kan. The silhouette of my dress is very fucking beautiful kayak gitu. Tapi kenapa aku nggak stick sama desain pertama aku gitu, yang cuman quote dan lain-lain gitu biar aku menang gitu. No offense ya, bukan berarti teman-teman yang menang yang lain itu jelek bajunya, enggak. Teman-teman, apalagi juara 1 aku suka banget bajunya, tapisnya gila keren banget gitu, kayak wow banget itu, aku suka banget itu bajunya. Cuman itu tadi, karena kita nggak tahu ini ready to wear collection atau this is a code atau apa gitu, jadi ya gitu. Sama penyesalan aku satunya lagi adalah kenapa nggak main too much sekalian gitu loh. Jadi udah di cover aja semua badan gitu, nggak usah seksi-seksi terus dikasih brokat dan lain gitu sih. Itu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan jawaban yang teman-teman mau. So don't forget to like, comment, and share this video. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube aku, karena subscribe itu gratis sayang gitu. And see you next video.